Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Coach Fitra Jaya Saleh. Dan ini adalah video pendek, tips-tips untuk kita semuanya, para pebisnis, para business owner, mudah-mudahan dalam rangka untuk membuat bisnis kita menjadi lebih baik. Beberapa minggu lalu saya ke kota Bandar Lampung dan saya bertemu dengan seorang CEO yang luar biasa sekali, yang menceritakan bahwa sebelum dia menjadi CEO di perusahaan itu, ternyata perusahaan itu meninggalkan hutang yang banyak sekali, ada 20-an miliar hutangnya. Dan dalam waktu 2 tahun, si CEO ini bisa melunasi hutang-hutang perusahaan itu dan perusahaan kembali menjadi perusahaan yang normal, beroperasi tanpa hutang. Wow, ini sesuatu yang luar biasa. Melalui cerita itu, saya teringat sebuah artikel dari Harvard Business Review tentang 7C. 7C ini adalah alat untuk menavigasi sebuah perubahan. Artinya kalau kita seorang manager, kita seorang leader, kita seorang business owner yang ingin melakukan perubahan, maka ada 7C yang harus kita pahami yang menavigasi kita, membantu kita untuk melakukan perubahan. Yang pertama, untuk melakukan perubahan kita membutuhkan consolidation. C yang pertama, consolidation. Consolidation adalah dalam melakukan sebuah perubahan, kita harus mengajak semua orang yang ada di dalam kapal kita sebagai nahkoda, sebagai orang yang memimpin perusahaan. Kita harus mengajak semua orang untuk memahami keadaan dan untuk bersama-sama melakukan perubahan. Karena perubahan itu tentu saja tidak bisa dilakukan sendirian, membutuhkan semua orang untuk berpikir sama. Maka yang pertama, consolidation. Dan di dalam consolidation ini bukan hanya mengajak semua orang untuk melakukan hal yang sama, melakukan perubahan, tapi juga harus bersih-bersih, membersihkan orang-orang yang tidak mau diajak kerjasama, orang-orang yang tidak sepaham, orang-orang yang tidak bisa ngikutin perubahan. Mereka harus disingkirkan terlebih dahulu agar perubahan itu menjadi semakin smooth atau menjadi lancar. C yang kedua, change. Yang pertama tadi consolidation dan yang kedua adalah change. Change artinya bahwa seorang pemimpin harus tahu mau berubah kemana, arah perubahan itu mau dibawa kemana. Seperti kata lagu, mau dibawa kemana perusahaan kita. Ya, change. Jadi seorang leader harus tahu arah perubahan. Yang ketiga, complexity. C yang ketiga adalah complexity. Seorang leader harus memahami semua kerumitan, semua risiko yang pasti akan terjadi. Harus bisa menginventarisir apa saja risiko-risiko yang akan terjadi kalau melakukan perubahan. Inilah complexity. Jadi sebelum kita jalan, kita harus tahu dulu apa yang akan terjadi. Yang keempat adalah clarity. Clarity artinya kejelasan program dan langkah-langkah apa yang akan diambil. Itu sudah harus didesain, sudah dibuat roadmap-nya agar clear. Clear is power. Semakin kita clear apa langkah-langkahnya, semakin kita power. Kita harus mampu membuat rencana, kita harus mampu membuat strategi-strategi apa yang kita lakukan. Yang kelima, confidence. Confidence artinya percaya diri. Dalam melakukan sebuah perubahan, kita harus yakin seyakin-yakinnya. Faiza azamta fatawakkal 'alallah. Begitu dalam Al-Quran Allah mengatakan, kalau kita sudah bertekad, kita lalu melakukan sepenuh hati, lalu semua hasilnya kita serahkan kepada Allah. Harus menyertakan 100% hati kita, tenaga kita, pikiran kita 100% untuk berubah. Kalau setengah-setengah nggak jadi. Jadi harus konsisten. Konsisten itu artinya sepenuh hati. Karena kalau setengah-setengah namanya consist 5. Tidak 10 gitu, hanya consist 5. Itu confidence. Yang ke berapa? 6. Yang keenam adalah creativity. Butuh kreativitas dalam melakukan perubahan. Karena langkah-langkah yang kita buat, strategi yang kita buat yang tadi di dalam clarity tadi, langkah-langkah yang sudah kita susun, itu belum tentu semua akan berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Belum tentu semua akan mulus, belum tentu semua akan lancar. Maka dibutuhkan yang keenam ini adalah kreativitas. Dibutuhkan nanti kalau nggak berhasil gimana? Kalau nanti pas mau belok kiri ternyata buntu gimana? Kalau nanti ternyata jalannya nggak ada gimana? Maka membutuhkan kreativitas. Butuh rencana B, butuh rencana C untuk melakukan terus-menerus dan tidak menyerah. Dan yang terakhir, di dalam sebuah perubahan membutuhkan 7C yang terakhir. Komitmen. Komitmen untuk melakukan perubahan itu artinya kita mau berkorban. Kita mau membayar dengan capek. Kita mau membayar dengan lelah. Kita mau membayar dengan kehabisan waktu kita. Kita mungkin pulang lebih malam dari kantor. Kita mungkin lebih capek. Kita mungkin kerja lebih keras. Ketemu orang lebih banyak.
Dan itu akan memakan energi, memakan waktu kita, memakan semua yang kita punya. Bahkan mungkin kita harus berkorban uang. Itu adalah komitmen. Kalau kita tidak memiliki atau tidak memasukkan komitmen dalam sebuah perubahan, maka tentu saja kita tidak akan berhasil. Perubahan apapun yang kita inginkan, dalam skala level individu, atau dalam skala level organisasi, atau bahkan dalam bernegara. Dalam Harvard Business Review dikatakan harus menyertakan 7C ini sebagai syarat. Coba Anda pikirkan, di antara 7C ini, mana yang Anda sudah punya dan mana yang Anda belum punya, kalau Anda ingin melakukan perubahan. Sekian dari saya untuk tips bisnis hari ini. Mudah-mudahan bisnis kita semua menjadi lebih maju dan lebih sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.